kantor Anda ingin menyegel ada 6 buah mobil yang ternyata ini terjadi sengketa juga apakah punya kader atau punya Pak Lutfi, mantan Presiden PKS. Ini mobil-mobilnya semua mahal-mahal, Pak. Lalu publik bertanya-tanya, apakah memang PKS ini partai yang masih sederhana ataukah memang sudah seperti ada guyon antara keadilan dan sejahtera begitu, Pak? Apakah sudah lebih ke faksi sejahtera begitu, Pak? Saya kira begini ya. Lifestyle individu itu kan kita tidak bisa mengaturnya. Tapi presiden pada saat itu, iya, artinya begini, siapapun lifestyle individu itu pertama-tama tidak bisa kita intervensi. Kita harus clear dulu dalam soal itu ya. Saya tidak bisa saya tidak membutuhkan sebuah penjelasan tentang mengapa Anda membutuhkan misalnya mobil Alphard sebagai kendaraan pribadi Anda, atau apakah Anda cukup pakai CR-V, atau apakah Anda cukup pakai mobil Harrier dan sempat seterusnya. Sempat dikatakan mobil operasional untuk kantor DPP PKS. Enggak, kalau mobil operasional itu kan memang banyak kalau di mobil operasional kita memang banyak. Tetapi ini kan hanya masalah teknis klarifikasi. Mana yang mobilnya Pak Lutfi yang mau diambil, silahkan ambil aja itu. Tetapi dalam kasus kemarin, ini menjadi kasus karena ada pelanggaran di wilayah kantor PKS. Kalau makanya kita bereaksi. Pak, kalau masalah mewahnya? Kalau masalah mewahnya ini kan ukuran yang relatif itu loh. Termasuk dalam pandangan agama sekalipun, ukuran mewah itu kembali kepada uruf namanya itu, tradisi dalam satu masyarakat, ya kan? Seperti juga living cost itu loh. Taraf hidup seseorang itu kan tidak bisa Anda tidak ada ukurannya yang yang kita bisa sebut mewah. Artinya itu sesuatu yang sangat relatif itu kan. Jika misalnya Anda mengatakan bahwa mobil Alphard atau Caravelle itu barang mewah gitu kan. Itu kan pertanyaannya, terus pesawat pribadi bagaimana gitu kan. Iya kan? Tetapi kalau menurut saya ingin memisahkan clear dari awal dulu bahwa kita tidak ingin mengintervensi gaya hidup orang per orang, sebab itu bukan wilayah halal haram, itu satu ya. Itu juga bukan wilayah benar salah, itu umumnya menyangkut cita rasa, dan yang kedua masalah fungsi. Seseorang mungkin membutuhkan bus untuk kendaraan keluarganya karena anaknya banyak gitu loh. Dia membutuhkan mobil-mobil besar karena keluarga besar. Dan orang yang hanya keluarga kecil mungkin dia perlu hanya seperti itu. Dan dalam pandangan Islam itu semuanya juga kembali kepada fungsi. Yeah. Karena itu saya dari awal juga, sejak Anda menanyakan sekaligus masalah Anies Bismas ini ya, saya tahu bahwa PKS ini mempunyai satu kendala yang besar dari awal, bahwa karena kita ini membawa agama di dalam berpolitik. Ini ada teks yang idealis dan ada realitas yang keras itu. Dan saya ingin menjunjung tinggi teks ini ketika saya ada di dalam realitas ini. Iya kan? Karena itu kita ini mempunyai satu problem, yaitu dalam proses beradaptasi dengan realitas yang keras seperti ini. Nah, seringkali kita punya masalah dalam hal struktur pemahaman keagamaan kita mungkin juga masih bermasalah gitu loh. Karena itu misalnya saya banyak berceramah di PKS dulu tentang harta, tentang uang, dan ini yang membuat saya waktu itu sempat dituduh juga termasuk di dalam bahwa saya mempelopori hidup mewah, bukan. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam yang kita bawa ini mempunyai pandangan yang komprehensif, karena Islam adalah sistem kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah pandangan Islam tentang masalah harta. Yang seperti itu, yang harus kita gali secara apa adanya. Gitu. Yeah. Kemudian nanti efeknya di dalam lifestyle seperti itu, menurut saya, itu akan kembali kepada persoalan individu. Tetapi konsep tentang harta itu built-in di dalam keseluruhan Islam sebagai sebuah agama itu. Iya, baik Pak. Lalu terkait dengan pemberitaan media massa belakangan ini, Bapak terganggu tidak dengan ada seorang yang mengaku pengusaha dan pernah dijanjikan anggaran Senayan oleh Pak Anies Mata, namanya adalah Yudi Setiawan, dan dia juga mengatakan bahwa dia kenal dengan Pak Anies. Sebenarnya kenal tidak Pak? Saya juga ditanya oleh penyidik tentang Yudi, tapi saya tidak kenal beliau. Tidak kenal? Tidak kenal. Pernah bertemu tidak dengan Yudi Setiawan? Enggak pernah. Karena Yudi mengaku bahwa sekitar September 2012 di Hotel Indonesia, di sebuah coffee shop, dia pernah berpapasan dengan Bapak dan Bapak bilang, oke bos, begitu Pak? Enggak, saya enggak kenal. Tidak kenal ya? Enggak kenal. Berarti bagaimana Bapak melihat ketika ada seorang yang bernama Yudi Setiawan ini sampai mengatakan Bapak pernah menerima uang sekitar 7 miliar sekian Pak? Nggak pernah. Kalau ini saya tidak ditanya KPK malah soal ini. Bahkan tidak ya Pak ya? Cuma ditanya kenal apa enggak, saya bilang saya enggak kenal. Iya, tapi Bapak merasa terganggu tidak dengan pemberitaan ini? Tidak ya Pak? Saya enggak terganggu. Lalu sebenarnya dari mana saja Pak kas partai Bapak? Terutama menjelang 2014 pastinya butuh amunisi kan Pak? Itu yang saya ingin menegaskan pertama satu ya, prinsip saya, karena saya memimpin pemenangan di PKS 3 kali ya. Yang pertama saya lebih mengandalkan kreativitas itu loh. Terlalu banyak komponen cost dalam pemenangan pemilu yang bisa kita reduksi kalau kita ini sangat inovatif dan sangat kreatif, itu satu.
Yang kedua, saya lebih suka mengandalkan sumber internal kita di PKS. Karena sekarang begini, sekarang kita punya misalnya anggota dewan itu sekitar 1.200-an orang gitu ya. Nah, kita menarik dari mereka iuran setiap bulan dengan angka yang cukup memadai lah gitu ya. Misalnya untuk DPR RI saja kita menarik angka absolut setiap bulan itu sekitar 20 juta per orang. Kalau ada event biasanya kita tambah menjadi 30 juta per orang ya. Ditambah dengan tagihan-tagihan lain untuk setiap anggota dewan misalnya DPR RI, penarikan dari partai, kemudian dari fraksi, kemudian dari dapilnya, kira-kira 40% dari total gajinya itu masuk ke partai gitu. Nah, sekarang yang dari daerah juga itu juga disentralkan di di DPP gitu ya. Sehingga kita relatifly mempunyai sumber cash yang memadai yang menurut saya dan juga di pengalaman kita relatif cukup untuk menutupi satu biaya operasional harian, dan yang kedua sebagiannya bisa kita tabung untuk pemilu. Itu satu ya. Yang ketiga, sebenarnya kan kita yang maju ini nanti kan caleg ya. Dengan sistem suara terbanyak sekarang ini, hampir bisa kita pastikan juga bahwa yang bertanggung jawab atas pembiayaan kampanye caleg itu adalah calegnya sendiri, ya kan? Nah, salah satu kan komponen kos yang besar dalam pemilu itu misalnya pencetakan produksi atribut ya. Kita tidak produksi secara terpusat. Jadi masing-masing caleg yang memproduksi atribut yang diperlukan di wilayahnya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk kas dana partai Anda sendiri itu 1 tahun bisa terkumpul berapa dari iuran anggota, juga orang-orang yang duduk di legislatif yang cukup besar itu tadi, dan juga dari dana pihak ketiga, kira-kira dalam 1 tahun berapa Pak dana yang terkumpul? Begini, saya mungkin tidak cukup etis untuk menyebutkan angkanya, tapi saya bisa mengatakan bahwa itu cukup untuk mengcover semua kegiatan operasional kita dan sebagainya bisa kita tabung. Itu satu. Tapi kalau Presiden PKS itu punya tidak kewajiban juga untuk membantu bagaimana caranya agar kas partai ini terisi begitu fresh, ada uang cash begitu, ya, karena kan sumber kita kan sumber permanen. Misalnya setiap kader di PKS itu ditarik 6%. Iya. Setiap kader ya, bukan pengurus ya. 6% dari income-nya setiap bulan itu ditarik. Jadi mereka yang mempunyai pendapatan di atas 1,5 juta, saya ulangi ya, di atas 1,5 juta itu income-nya ditarik sebesar 6% untuk partai itu ya. 6% ya. Jadi Anda bisa mengatakan itu sebabnya kenapa PKS ekspansif dalam rekrutmen kader. Karena pertumbuhan kader itu juga mempunyai arti sebagai sumber income itu. Karena kita menarik sekitar 6%, dan ini strict kita dalam pemberlakuan Selain yang sudah ada dalam ADART Anda, tapi sebagai posisi sebagai Presiden PKS ini juga apakah jadi posisi krusial untuk memainkan strategi bagaimana mencari dana? Enggak, kita di PKS selalu memisahkan bahwa seseorang yang ingin berbisnis itu adalah urusan individu. Silakan Anda berbisnis dengan siapa saja, tetapi itu urusan individu Anda. Tapi begitu dia related kepada partai, berhubungan dengan partai dalam soal pendanaan, kita mempunyai beberapa cara itu ya. Pembiayaan struktural itu dibiayai dari sumber struktural. Nah, kalau biayanya event, misalnya kita mengadakan mukernas atau apa begitu ya, itu tidak di partai bentuknya, dibentuk satu kepanitiaan. Kepanitiaan inilah yang menggalang dana untuk event tersebut gitu loh. Seperti itu. Iya, tapi bagaimana Bapak menanggapi ada pernyataan dari seorang pengusaha yang dari Makassar juga, Ibu Deviana, yang mengatakan sempat Indoguna dimintai sejumlah uang dan memang alasannya untuk seminar begitu. Seminar waktu itu terkait dengan masalah sapi dan daging, Pak. Itu boleh tidak hal-hal seperti itu? Kalau ini saya tidak tahu detailnya, dengan tidak tahu pembicaraan ini. Jadi di luar partai ini ya Pak ya? Iya, saya tidak tahu soalnya. Iya. Lalu sekarang beredar informasi bahwa ada percakapan dari Fatonah dan juga sejumlah elit partai PKS, dan ini terekam oleh KPK dan ini mengarah kepada pencarian dana, Pak. Bapak di awal selalu mengatakan bahwa masalah pribadi jangan dikaitkan dengan organisasi Anda secara kepartaian. Lalu jika sampai nama Bapak terbawa juga dalam salah satu rekaman di KPK, bagaimana nanti Bapak menghadapi? Kan saya sudah dipanggil KPK kan? Sudah diklarifikasi semuanya, dan saya sudah jelaskan juga semuanya itu. Jadi Bapak merasa pasti Bapak bersih dari ini semua ya Pak ya? Saya tidak punya masalah, kan yang diklarifikasi itu tadi yang di KPK yang saya jelaskan tadi itu suatu soal sertifikat rumah saya yang ada di tasnya Fatonah, dan yang kedua soal manajemen pilkada itu. Iya, tapi berarti dalam hal ini Bapak menegaskan bahwa siapapun di partai Bapak jika sampai terlibat masalah pribadi yang menyangkut hukum, itu bagaimana Pak jatuhnya? Apakah harus diberhentikan, dipecat, mengundurkan diri, atau bagaimana Pak? Tergantung masalahnya. Kalau ke dalam kasus Pak Lutfi kemarin kan beliau secara sukarela dari awal kan langsung mengundurkan diri kan.
Dan itu aja masalahnya. Jadi memang seperti itu treatmentnya ya Pak di PKS ya? Ya. Lalu ke depannya ini kan ini jelang 2014 Pak, strategi Bapak di tengah-tengah pergunjingan publik begitu Pak, terkait dengan kasus Ahmad Fatona dan juga mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, apa yang terakhir Bapak ingin sampaikan kepada publik terkait dengan 2014? Yang pertama, saya tidak menganggap kasus ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas PKS, itu satu ya. Karena alhamdulillah di survei-survei terakhir suara kami sudah naik. Naik berapa persen? Hah? Naiknya berapa persen? Pokoknya lumayan lah. Artinya saya bisa mengatakan kita kembali kepada suara asal PKS 2009 yang lalu ya. Capaian kita di 2009 kita sudah kembali itu ya. Itu berarti satu. Minimal sama angkanya dengan 2009. Sama insya Allah. Ya? Jadi ini saya katakan ini tidak berpengaruh sama sekali. Sekarang di sisa waktu menjelang kampanye ini, saya rasa tidak ada orang kekuatan di negeri ini yang bisa menggunakan kampanye hitam seperti ini untuk mendowngrade sebuah partai. Karena buktinya. Jadi menurut Bapak ini bagian dari kampanye hitam? Ini kalau misalnya ada misalnya kekuatan lain yang ingin menggunakan ini sebagai kampanye hitam bagi PKS, saya ingin memastikan dari awal bahwa insya Allah mereka pasti gagal. Itu satu ya. Karena PKS mempunyai basis yang sangat kuat di wilayah, di daerah-daerah yang tetap mendapatkan kepercayaan dari publik. Itu satu. Yang selanjutnya saya juga ingin menjelaskan bahwa ke depan yang lebih diperlukan oleh masyarakat itu adalah siapa pemimpin yang membawa ide-ide baru yang bisa menyegarkan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Siapa partai yang membawa ide-ide baru yang bisa membangkitkan kita sebagai sebuah bangsa. Dan saya kira masyarakat kita sudah sampai pada satu tingkat kecerdasan yang memadai untuk memisahkan kasus-kasus individu dengan masalah organisasi itu. Jadi Anda bisa menghukum seorang individu, tapi Anda tidak bisa menghukum organisasinya. Itu. Terima kasih Pak Anies Mata atas waktunya. Kita tunggu bagaimana perkembangan kasus yang sempat membelenggu dan juga beberapa elit PKS ini. Dan kita juga lihat nanti bagaimana 2014 ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Anies Mata.